Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Bersyukur Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan bagi masing-masing kami. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan dimanapun kami berada Tuhan. Bagi setiap keluarga, bagi setiap jemaat, bagi setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya kuasa pujian itu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu yang begitu besar yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Dan kami mau nyatakan lebih sungguh lagi. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Yesus, Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan nyatakan, Kuasa-Mu terlebih besar. sungguh Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar dari segala masalah kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar dari segala kelemahan kami Tuhan. Berjanji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Ini Kuasa-Mu pengakuan kami, Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan iman katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, pernah terlambat pernah terlambat Tuhan, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kami mengangkat suara kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan, hanya kepadamu Tuhan, sungguh hanya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus. terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Sungguh dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Ketika kami berlindung di bawah sayap-Mu Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat menikmati renungan pagi. Hari ini pagi hari ini saya ada di lokasi McRitchie di Singapura. Cuaca mendung. Ya, tadi pagi sebelumnya sudah turun hujan. Pada waktu saya sampai di lokasi, hujannya sudah berhenti, puji Tuhan, sehingga acara ini dapat dilakukan dengan baik. Dan hari ini saya ingin membagikan di dalam kitab Kejadian pasal
3 ayat 15. Saya akan bacakan Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan, kalimat ini ditujukan kepada Tuhan menunjukkan kalimat ini kepada ular saat itu, dan ada Hawa dan juga ada Adam. Peristiwanya adalah setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan mengeluarkan kalimat-kalimat atau pesan kepada Adam dan Hawa, dan ini adalah ditujukan kepada iblis. Tuhan berkata kepada iblis yang masuk ke dalam tubuh daripada ular tersebut. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada ular, tapi sesungguhnya bukan ularnya, tapi oknum atau pribadi yang memakai ular tersebut, yaitu iblis. Dan Tuhan berkata kepada iblis, sesungguhnya aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya atau keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Di sini ada satu pesan profetis dari Allah bahwa suatu saat keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala setan, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan bersama dengan itu juga bahwa setan akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan ini. Kapan peristiwa itu terjadi? Sebab setelah Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden, mereka punya anak, ada Kain, Habel, Set, dan terus kemudian terus sampai Nuh, sampai Abraham, dan sampai selanjutnya. Kapan dari keturunan Adam ini nubuatan ini digenapi, di mana keturunan perempuan itu meremukkan kepala daripada ular tersebut, kepala dari iblis tersebut. Dan kalau saudara runut dari kitab Kejadian terus sampai Maleaki, tidak pernah ada peristiwa bahwa keturunan manusia atau keturunan dari Adam meremukkan kepala iblis, kecuali satu saja, yaitu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu Tuhan Yesus disalibkan, tangannya dipaku dan kakinya juga dipaku, seolah-olah kakinya atau tumitnya itu diremukkan. Ini ada penggenapan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Tetapi pada saat tumit dari Tuhan Yesus diremukkan atau dipakukan atau disalibkan, bersamaan itu pula tergenapilah kalimat sebelumnya bahwa keturunan perempuan ini, yaitu Tuhan Yesus, akan meremukkan kepala iblis. Di atas kayu salib, peristiwa kematian Yesus menggenapi nubuatan dari kitab Kejadian 3 ayat 15, di mana Yesus diremukkan tumitnya, dan bersamaan itu juga kepala setan diremukkan. Maut sudah dikalahkan. Orang yang percaya kepada Yesus, mereka tidak akan mengalami kematian, tapi mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, kepalanya setan dipreteli, kuasanya itu dipreteli oleh kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus sempat berkata demikian kepada murid-muridnya dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ini adalah lanjutan dari kitab Kejadian ayat 15. Yesus sudah meremukkan kepala daripada iblis, dan Yesus berkata, sesungguhnya aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular, menginjak setan dan kalajengking dengan pasukannya, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu, memberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus setelah kematiannya, Dia memberikan kuasa kepada kita semua, anak-anak kita, untuk merusak, memporak-porandakan pekerjaan iblis,
Apa pekerjaan iblis? Pekerjaannya adalah membunuh, mencuri, membinasakan, merusak rencana Allah. Dan bagian dari kita, kepada kita diberikan kuasa untuk menahan kerusakan, untuk menahan serangan-serangan kuasa kegelap. Saudara dan saya adalah keturunan yang dimaksudkan itu. Bahwa kita selain daripada Tuhan Yesus adalah keturunan wanita tersebut, kita juga adalah keturunannya. Karena kita adalah anak-anak Allah, dan kepada kita diberikan kuasa untuk meminjak ular dan kalajengking. Karena itu jadilah atau hiduplah sebagai anak Tuhan yang berkuasa. Jangan patah semangat, jangan cengeng, jangan meratapi nasib saudara, tetapi jadilah anak Tuhan yang tangguh, yang tidak mudah menyerah. Kalahkan kuasa kegelapan, kalahkan kuasa setan, karena kepalanya sudah dihancurkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hari ini, apapun juga kondisi saudara, mungkin saudara putus asa, saudara kecewa, saudara sedang berada dalam keadaan tertekan, ayo bangkit, semangat saudara, dan kalahkan segala pencobaan, segala tipu dayanya setan, karena saudara ditakdirkan untuk lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat janji firman Tuhan. Terima kasih buat kuasa yang Tuhan berikan kepada kami, diberikan kuasa untuk meminjak ular dan kalajengking serta menahan kekuatan musuh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang meremukkan pekerjaan setan, yang meremukkan kepala daripada iblis. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, jadikan kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang berkuasa, yang tidak mudah patah semangat, yang tidak mudah putus asa, tetapi kami menggunakan kuasa yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Jaga dan lindungi Tuhan dengan kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai ketemu kembali.